Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah dokumen pertama menggunakan HTML5. Langsung saja kita buat HTML-nya. Pertama, kita siapkan sebuah browser untuk menampilkan HTML-nya. Kedua, kita siapkan sebuah text editor yaitu Notepad++. Dan ketiga, kalian ikuti saya mengetik kode HTML-nya seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan save codingan ini. Kemudian kita beri nama hello world.html. Nah, di sini harus HTML, kemudian untuk nama sementara kita pakai hello world. Oke, sudah berubah ya warnanya. Kemudian kita akan coba file hello world ini dengan cara yaitu klik kanan file hello world ini, kemudian kita pilih open with. Nah, di sini ada beberapa browser yang kalian bisa coba. Di sini saya menggunakan Google Chrome, jadi tinggal pilih Google Chrome. Nah, tampilannya akan seperti ini, bertuliskan hello world. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan hello world. Di sini pertama ada tag HTML, yaitu kerangka dasar sebuah HTML. Kemudian untuk head merupakan tempat untuk metadata atau kumpulan data tentang HTML.
Kemudian ada style. Di sini berfungsi untuk merekam sebuah internal CSS. Nah, di sini ada tag body. Jadi tag body ini kita bisa mengatur tag body yang ini, yaitu margin dan padding. Di sini kita atur ke 0 dan padding juga 0. Kemudian ada body. Di sini yaitu menampilkan sebuah konten dari HTML, tag body ini. Kemudian untuk tag canvas adalah elemen yang bisa digambar dengan kode. Di sini ada ID my canvas, kemudian lebarnya 500 pixel dan kemudian height 200 pixel. Kemudian untuk script ini untuk memerintahkan sebuah canvas. Di sini ada variabel canvas, fungsi dokumen get element by ID. Nah, di sini fungsi dokumen get element by ID my canvas untuk memilih elemen HTML dengan ID my canvas. Nah, di sini. Nah, kita sudah atur di ID-nya my canvas. Kemudian untuk variabel context di sini adalah objek dari canvas yang bisa kita manfaatkan untuk menggambar. Nah, perintahnya yang ini. Kemudian untuk kita perintahkan isi canvasnya yaitu dengan cara context.font. Nah, ini fungsinya itu untuk mengatur font dari canvas itu sendiri. Di sini kita atur italic yaitu tulisan miring, kemudian 5 pt ukuran dari tulisan tersebut, kemudian Times New Roman yaitu jenis fontnya. Kemudian untuk selanjutnya ada context fill text. Nah, di sini kita akan masukkan sebuah teks ke dalam canvas dengan perintah context fill text yang berisikan hello world. Kemudian untuk 0 dan 50 ini yaitu posisi dari teks tersebut. Ini enggak salah posisi X dan di sini yaitu posisi Y. Kita coba aja ini fungsi ini kita ubah ke 50. Kemudian kita save. Dan di sini hello world yang di browser kita coba refresh. Nah, ini sini benar ya, berarti ini posisi X. Nah, sini posisi Y. Kita coba di sini 150 Y-nya dan refresh lagi di sini. Nah, posisinya berubah kan, dia agak ke bawah. Kalau untuk ke atasnya itu kita kasih minus. Ini seharusnya ini hilang teksnya. Dan nah, ya kan, sini hilang teksnya. Selanjutnya kita akan membuat dokumen baru lagi dengan nama garis lurus.html. Dokumen hello world sebelumnya kita simpan aja ya baik-baik. Oke, langsung saja kita buat HTML-nya. Di sini cara buat dokumen barunya yaitu di file, kemudian new. Nah, setelah itu kita copy paste codingan sebelumnya dengan cara yaitu blok sampai bawah, kemudian klik kanan, copy. Setelah itu di dokumen baru new 1 kita klik kanan, paste. Nah, jika sudah, kita langsung save dengan cara ctrl tambah s. Oke, di sini kita namakan garis lurus.html. Kemudian kita save. Nah, jika sudah, di bagian context font dan fill text kita hapus. Oke, kemudian kita isikan dengan context dot begin path. Setelah itu context move to 100 dan 150. Setelah itu context line to 450 50. Dan terakhir context stroke.
Nah, kemudian langsung save lagi. Nah, jika sudah, kita langsung buka saja file garis lurus.html. Nah, hasilnya akan seperti ini, garis lurus dari bawah ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di bawah ini. Yang pertama yaitu ada context begin path. Di sini fungsinya yaitu membuat sebuah garis baru. Kemudian ada move to 100 dan 150. Di sini yaitu untuk menentukan titik awal sebuah garis. Kemudian ada line to yaitu untuk menentukan titik akhir pada garis. Nah, kemudian terakhir yaitu ada stroke, yaitu untuk menggambar sebuah garisnya. Nah, di sini berarti ini titik awal garis, titik akhir. Kita akan coba-coba eksperimen apa yang ada di dalam angka ini. Di sini kita akan coba untuk mengubah titik awal sebuah garis. Di sini yaitu ada X dan di sini ada Y. Nah, kita akan coba terlebih dahulu bagian X-nya dengan memasukkan angka 0. Apa yang akan terjadi? Tapi kita sudah save di sini. Kemudian kita refresh. Nah, dia akan bergerak ke titik awal yaitu 0 bagian sini. Dan apa yang akan terjadi jika saya mengubah titik awalnya yang Y dengan 0? Kemudian kita save, kemudian kita refresh. Nah, benar. Titik awal akan Y-nya yaitu 0 paling atas di sini. Oke. Nah, kita akan kembalikan nilai awalnya. Oke, kita refresh lagi. Nah, oke. Kemudian untuk titik akhir line to sama seperti yang move to. Di sini yaitu X dan di sini bagian yang Y. Kita coba 450 ini ubah ke 0. Apa yang akan terjadi? Kita coba refresh. Nah, dia akan langsung bergeser paling kiri. Kemudian kita balikkan ke nilai awal. Nah, kita akan coba dengan Y-nya dengan 0. Apa yang akan terjadi? Kita refresh. Ya, benar. Y-nya akan bergerak ke atas jika 0. Oke, kita balikkan ke nilai awal lagi. Oke, dan save dan refresh lagi. Nah, mungkin kalian sudah paham fungsi move to dan line to ini. Dan stroke ini untuk membuat sebuah garis. Kita coba eksperimen. Kita hapus. Kemudian save dan refresh. Benar, garisnya pun akan hilang. Kemudian kita balikkan lagi ke nilai awal, kemudian save lagi dan refresh. Oke, cukup untuk eksperimennya. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah dokumen baru lagi dengan nama garis tebal.html. Seperti biasa, dokumen sebelumnya kita simpan aja baik-baik dan buat dokumen baru lagi. Oke, langsung saja kita buat HTML-nya. Oke, seperti biasa kita file, kemudian new. Nah, sini sudah buat dokumen baru kosong. Nah, codingan sebelumnya yaitu yang garis lurus HTML kita kopas semuanya. Kemudian di dokumen baru ini kita paste. Kemudian kita save dengan nama garis tebal.html. Save. Nah, di sini yang jadi perbedaannya itu kita menambahkan codingan baru sedikit, yaitu di bagian bawah stroke. Kita kasih context line width sama dengan 15. 15 ini yaitu ketebalan sebuah garis. Kemudian kita save. Kemudian kita langsung coba file garis tebal.html.
Oke, di sini ada kesalahan teknis, yaitu garisnya tidak tebal. Cara mengatasinya yaitu kita taruh line width ini sebelum contact.stroke. Itu kita pindahkan, kemudian taruh di bawah sini. Setelah itu coba kita save lagi dan refresh. Nah, hasilnya pun akan seperti ini. Jadi saya jelasin sedikit ya untuk contact line width. Di sini ada angka 15, yaitu ini ketebalan garisnya. Kita akan coba eksperimen ganti ke 5. Kemudian save dan kemudian kita refresh. Nah, garis tebalnya pun menjadi sedikit lebih tipis. Selanjutnya, kita akan membuat dokumen baru lagi dengan nama gariswarna.html. Seperti biasa, dokumen sebelumnya kita simpan ya baik-baik dan buat dokumen baru lagi. Oke, langsung saja kita buat lagi HTML-nya. Oke, di sini file, new, kemudian pada dokumen garis tebal.html kita copy lagi. Kemudian di sini paste, kemudian save. Kita namakan garis warna.html. Kemudian save. Nah, di sini perbedaannya yaitu ada tambahan lagi di bawah sini. Langsung saja kita ketik contact stroke style Nah, seperti ini. Kalau sudah, langsung save, kemudian kita tes filenya. Nah, di sini terjadi perubahan warna ya, dari hitam ke merah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit codingannya. Di sini ada stroke style, yaitu untuk mengubah warna si garis. Di sini yaitu berisikan sebuah kode warna. Yang berarti yaitu di sini R, di sini G, dan di sini B. Nah, R itu apa ya? Yaitu ini R ini bagian red. Kemudian ini G itu green, kemudian B itu blue. Atau kalian bisa langsung coba ketik langsung tulisan warnanya seperti ini, misalkan green. Kemudian save, kita tes. Nah, di sini langsung green ya. Jadi warna-warna tertentu yang berbahasa Inggris, misalkan cyan atau biru muda. Kita save, kemudian refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah dokumen baru lagi dengan nama jenis garis.html. Seperti biasa, dokumen sebelumnya kita simpan saja baik-baik dan buat dokumen baru lagi. Oke, langsung saja kita buat HTML-nya. Di sini kita file, kemudian new. Setelah itu codingan sebelumnya kita copy, kemudian paste, kemudian kita save. Kita kasih dengan nama jenis garis.html, kemudian save. Setelah itu perbedaan di sini adalah pada bagian di bawah stroke style kita enter di sini, kemudian kita kasih namanya contact line cap sama dengan but. Nah, kita oke, kita save dulu. Kemudian ini karena sebelumnya warnanya warna biru muda, kita defaultin lagi ya, warna hitam itu black. Kemudian save. Setelah itu kita coba filenya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Memang terlihat tidak ada perbedaan, tapi kita akan melihat perbedaan ini. Oke, kita lanjut lagi. Kalau di sini kita akan merubah settingannya, yaitu dengan cara move to-nya kita ubah ke 200.
Kemudian untuk bagian oh ya, sebelumnya ini X ya, kita ubah 200. Kemudian bagian Y nya ubah jadi canvas height bagi 2 kurang 50. Nah, kemudian untuk yang lain tuh titik akhirnya kita ubah X nya jadi canvas dot width minus 200. Kemudian untuk untuk Y nya, kemudian untuk Y nya 50 kita ubah jadi canvas height bagi 2 minus 50. Nah, di sini untuk pengaturan ketebalannya kita setting ke 20. Nah, setelah itu kita save. Kemudian kita tes dulu ya. Oke. Kita refresh. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, ini baru satu jenis garis. Kita akan coba membuat 3 jenis garis. Pertama-tama kita kasih label dulu ya. Sini buat line cap top line. Nah, sini kita udah kasih label. Kemudian kita buat garis baru lagi, garis kedua. Caranya itu kita copy paste sini, bagian sini, bagian sini sampai sini, sorry. Kemudian kita pastekan. Terus kita ubah di sini menjadi round. Di sini top jadi middle. Kemudian untuk pengaturan yaitu di sini minus 50-nya kita hilangin. Kemudian untuk bagian sini garis akhirnya kita kurangin, kita hilangin 50-nya. Kemudian untuk terakhir kita ubah line cap-nya menjadi round. Oke, sekarang kita tes. Kita refresh, save dulu, dan kita refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, perbedaannya harus terlihat kan untuk yang bagian kedua, garis keduanya. Oke, kita lanjut lagi untuk garis ketiga. Kita copy lagi bagian sini, kemudian kita pastekan di bawahnya seperti ini. Kemudian untuk yang ini round kita ganti square. Ini bottom line. Kemudian untuk bagian sini kita kasih jarak itu plus 50. Terus untuk bagian yang sininya juga kita kasih jarak juga plus 50. Dan terakhir di line cap kita ubah menjadi square. Kemudian kita save dan kita tes dengan cara refresh. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah kita buat 3 garis. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan bagian line cap. Di sini line cap menyediakan 3 jenis garis, yaitu butt, round, dan square. Dan sini kita sudah coba tes ketiganya, dan hasilnya seperti ini. Perbedaan seperti ini nih, ini yang garisnya itu agak ke dalam ya katanya. Kemudian ini kalau yang bagian 2 ini yang round, di sini dia kayak ada melengkung. Kemudian yang square ini dia kayak agak sedikit ini ya, menonjol. Jadi perbedaan nih kalau dengan butt dengan yang square nya hampir ada miripnya. Kalau yang bagian round ini enggak ada, bagian round ini perbedaannya itu udah kelihatan banget, ini ya kayak melengkung. Kemudian ada yang tidak asing bagi kalian di sini. Ada namanya canvas.height. Nah, fungsinya di sini yaitu nih canvas.height ini yaitu mengambil data tinggi dari kanvas itu sendiri.
karena kita setting tinggi kanvasnya itu 200. Nah, di sini data yang diambil yaitu 200. Kemudian dibagi 2. Berarti yang angka yang dalam sini bagian yang Y, yang move to, yaitu sekitar 100. Kemudian untuk yang canvas width, yaitu kita mengambil data dari lebarnya kanvas. Di sini kita setting kanvasnya sebelumnya 500. Kemudian kita kurangin 200. Jadi kira-kira angka yang dimasukkan di line 2 ini bagian X sekitar 300. Nah, ini juga sama. 200 bagi 2 yaitu 100. Selanjutnya, kita akan membuat dokumen baru lagi dengan nama lingkaran.html. Dan di sini kita akan membuat dua jenis lingkaran. Seperti biasa, dokumen sebelumnya kita simpan aja ya, baik-baik, dan buat dokumen baru lagi. Oke, langsung saja kita buat HTML-nya. Di sini seperti biasa, file, new, kemudian kita kopas codingan sebelumnya yaitu yang jenis garis. Ini copy semua, kemudian kita paste, kemudian kita save dulu dengan nama lingkaran. Oke, lingkaran.html, kemudian save. Kemudian ini karena ada 3 garis, karena kita buat lingkaran, kita hapus yang bagian sampai sini. Oke, ini bagian gak usah. Kemudian save dulu. Kemudian setelah itu ada beberapa line yang kita hapus, yaitu yang kita butuh, yaitu bagian line to dan move to kita hapus. Kemudian di bawah begin pad kita buat codingan baru yaitu contact.arc. Di sini ntar kita jelaskan codingannya. Kemudian di bawah variable contact sini kita buat variabel baru yaitu center X dan center Y. Kemudian untuk kita buat variabel baru lagi dengan nama radius. Kemudian di bawah arc. Nah, jangan lupa ini titik koma ya. Dia hampir kelewat. Kemudian di bawah arc kita tambahkan contact dot fill style green. Oke, ini sudah selesai. Langsung kita save. Kemudian kita tes lingkaran.html. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ini garisnya ketebalan ya. Nah, kita coba kurangin dulu. Kayaknya 5 cukup. Dan kita save. Kemudian coba kita refresh. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan berikut. Yang pertama ada variabel baru yaitu center X, center Y, dan radius. Di sini center X berisi angka kanvas lebarnya. Kemudian dibagi 2. Kemudian center Y yaitu berisi ukuran kanvas tingginya dibagi 2. Kemudian untuk radius ini 70. Selanjutnya ada content.arc. Di sini yaitu fungsi untuk membuat lingkaran. Dan di sini ada parameter center X, center Y, radius 0, 2 dikali match pi
atau matematika pi, kemudian ini false. Nah, di sini ada center X, yaitu di sini menentukan koordinat X pada lingkaran. Di sini menentukan koordinat Y pada lingkaran, kemudian ini menentukan jari-jari lingkaran. Kemudian angka 0 ini yaitu sudut awal lingkaran. Sudut awal lingkaran dengan satuan radian. Kemudian untuk sudut akhir yang di sini saya menggunakan matematika pi, kemudian dikali 2. Kemudian false ini yaitu ini opsional ya, untuk menentukan arah menggambar lingkaran. Jika diberikan nilai true, maka menggambar berlawanan dengan arah jarum jam. Jika false, maka akan menggambar searah dengan jarum jam. Dan nilai defaultnya adalah false. Oke, kemudian selanjutnya ada fill style, yaitu untuk mengganti warna pada dalam lingkaran. Di sini default kita set dengan hijau atau green. Dan di sini ada fill, ini berarti kita akan langsung mengisi warna dalam lingkaran. Kemudian ini sudah kita buat lingkaran penuh ya. Terus kita akan coba membuat setengah lingkaran, yaitu dengan cara di bagian di sini bagian 2 coba kita isi dengan 1. Kemudian kita save, kemudian refresh. Nah, hasilnya kan seperti ini. Dan untuk sudut awal yaitu kita coba ya, yaitu membuat lingkaran setengahnya di bagian atas. Itu 1 dikali mat pi. Dan di sini ini ya, kita harus 2 yang kedua. Kemudian save. Kemudian refresh. Dan hasilnya seperti itu. Di sini ada tambahan lagi ya. Di sini kalau kalian bisa lihat garis hitamnya tidak terhubung bagian tengah. Nah, caranya yaitu di bagian bawah sini kita kasih kode contact, kemudian close path. Nah, kemudian save dan kita coba refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat lagi dokumen baru dengan nama persegi.html. Seperti biasa, dokumen sebelumnya kita simpan aja baik-baik ya, dan membuat dokumen baru lagi. Oke, langsung saja kita buat dokumen HTML-nya. Pertama yaitu file, kemudian new. Setelah itu kita copy codingan yang lingkaran.html. Copy, kemudian paste di new 1. Setelah itu kita save dengan nama persegi.html dan save. Dan setelah itu, karena kita membuat sebuah persegi, codingannya agak sedikit beda. Yang pertama yaitu bagian variabel radius sampai center X kita hapus. Kemudian di bagian arc ini bagian kurungnya kita hapus semua seperti ini. Kemudian di arc ini kita ganti dengan rect. Setelah itu kita isi dengan 0, 0, 150, 100. Kemudian ini close path tidak perlu, kita hapus. Setelah itu nih fill style biarin, bagian fill kita biarin, line width 5, line cap ini kayak tidak perlu. Kemudian kita save. Setelah itu kita tes filenya dan hasilnya hilang. Sepertinya ada kendala teknis. Oke, kita cek lagi di bagian mana. Saya sudah menemukan masalahnya, yaitu ini kurang koma ternyata. Oke, kemudian kita save, kita refresh dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan berikut ini. Yang pertama ada rank. Di sini fungsinya itu untuk menggambar persegi. Ada 0, 0, 150 dan 100. Di sini yaitu 0 pertama yaitu ini X-nya. Kemudian untuk yang kedua 0 ini yaitu Y-nya. Kemudian selanjutnya 150 ini yaitu
lebar ke kanan dan ke kiri persegi tersebut. Kemudian untuk 100 ini yaitu tinggi dan turunnya persegi. Kemudian ada fill style, tadi sudah jelaskan sebelumnya, itu untuk mewarnai di dalam kotak tersebut. Di sini udah dijelaskan. Ini juga udah, ini juga udah. Oke, sekarang kita experience saja. Kita coba di sini misalkan 50 dan save, kemudian kita refresh. Nah, hasilnya itu bergerak ke kanan. Kemudian untuk yang Y-nya kita coba 50. Kemudian kita save, kemudian kita refresh. Hasilnya dia akan bergerak ke bawah. Kemudian kita akan coba untuk 150 ke 200. Dan hasilnya adalah dia akan melebar ke kanan. Bagaimana kalau minus? Kita akan coba minus. Save lagi, refresh. Nah, dia akan bergerak ke arah sebaliknya. Ini oke, kita balikin lagi. Kemudian nah untuk ini bagian yang tingginya itu coba kita 200 juga. Save, kemudian refresh. Nah, dia akan lebar ke bawah. Dan ini kayak ada potongan, kayak ada kepotong gitu ya. Yaitu karena kanvasnya maksimal tingginya itu 200. Jadi coba kita lebarin misalkan 500 ya. Oke, kemudian refresh. Nah, kanvasnya jadi akan lebih lebar. Dan terakhir, ini yang kita tunggu. Kita akan membuat sebuah website simple menggunakan HTML5. Dan kali ini untuk membuat sebuah website simple ini, kita harus membuat kerangka dasarnya dulu dan membuat beberapa file yang nantinya kalau kita klik langsung menampilkan file tersebut. Oke, langsung saja kita buat. Ini adalah kerangka dasarnya yang kalian harus buat. Dan kita akan membuat 3 file menggunakan kerangka dasar, yaitu index.html, video.html, dan canvas.html. Sebelum kita membuat 3 file tersebut dan untuk mempersingkat waktu, kalian terlebih dahulu mengetik codingan kerangkanya dengan cara mempause video ini, yang kemudian simpan dengan nama kerangka.html. Kemudian kalian harus mendownload bahan audio video untuk uji coba HTML5 yang ada pada deskripsi video. Setelah itu kita akan membuat folder baru lagi untuk memisahkan 3 file tersebut dengan nama folder website. Selanjutnya saya akan membuat folder baru tersebut. Cara membuat folder baru tersebut yaitu klik kanan di sini, kemudian new, kemudian folder, kemudian beri nama website, kemudian enter. Setelah itu saya akan membuat file index.html. Nah, kita masukkan notepad++ lagi, kemudian file new. Nah, setelah itu kita kopikan dulu kerangkanya di sini, Ctrl A, kemudian Ctrl C. Setelah itu di new 1, Ctrl V atau paste, kemudian save. Nah, untuk save-nya kita masuk ke folder baru tersebut, yaitu website. Sini masuk, kemudian kita namakan dengan index.html, kemudian save. Setelah itu kita akan tambahkan konten di sini. Kemudian save. Setelah itu saya akan membuat file video.html. File new, kemudian di kerangka kita kopas lagi, kemudian paste, kemudian save. Masuk ke folder website, kita namain video.html, save. Setelah itu kita masukin konten di sini. Kemudian kita save. Setelah itu saya akan membuat file canvas.html. Kita file lagi, kemudian new. Setelah itu kita
kita kopikan kerangkanya. Kemudian di new satu lagi, Ctrl V buat paste dan kemudian save di folder baru lagi di website. Kita namakan canvas.html. Kemudian save. Setelah itu masukin konten di sini. Nah, setelah itu kita save. Setelah 3 file saya buat, saya akan merapikan kode dan menjelaskan sedikit dari masing-masing file. Pertama kita ke index.html. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah sudah dirapikan, kemudian kita save. Kemudian kita lanjut ke video.html. Nah, di sini kita akan rapikan lagi. Kemudian kita save lagi. Kita lanjut ke canvas.html. Di sini kita akan rapikan lagi. Untuk merapikannya saya menggunakan tab di sini. Misalkan kita klik di sini, kemudian kita tap aja. Nah, seperti itu. Kemudian kita save. Sebelum saya menjelaskan masing-masing file tersebut, terlebih dahulu saya ekstrak bahan untuk HTML5 dulu. Nah, di sini saya sudah download bahannya. Kemudian kita masuk ke folder website dulu. Nah, ini sudah ada 3 file. Kemudian di sini kita seleksi saja ini tiga-tiganya sampai biru kayak gini. Kemudian kita klik tahan dan geser. Saya itu lepas. Kemudian tunggu saja. Nah, sini sudah berhasil. Kemudian saya akan mencoba 3 file tersebut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan ini yaitu kontennya tadi. Kemudian kita akan coba cek untuk video.html. Caranya itu di sini ada menu navigasi. Kita coba klik saja video. Kemudian kita klik. Nah, di sini kontennya yaitu dari YouTube dan di sini yaitu kontennya dari file video. Kemudian yang ini yaitu konten dari file audio. Kita coba ya. Oke, bisa. Dan ini ya berhasil. Kemudian kita akan coba untuk kanvasnya, canvas.html. Nah, di sini tampilannya ada kanvas. Kemudian saya akan menjelaskan 3 file dari codingan tersebut. Nah, di sini ada H1 yaitu header. Kemudian di sini ada P yaitu paragraf. Kemudian di sini ada P style tag align justify yaitu ini inline CSS yang berartikan penulisan hurufnya yaitu rata kiri kanan. Kemudian ini H2 header 2 tingkat 2. Dan ini paragraf dan kemudian ini daftar isi atau list. Selanjutnya yaitu untuk video.html. Di sini ada H2 yaitu header 2. Kemudian ada iframe. Nah, di sini yaitu cara mendapatkan iframe tersebut yaitu dari YouTube langsung ini. Kemudian ada H2 lagi. Nah, di sini ada video. Di sini yaitu untuk menyisipkan video pada HTML5. Di sini yaitu ada video MP4. Kemudian di sini ada audio.
ada audio di sini untuk menyisipkan sebuah audio pada HTML5. Di sini ada musik dengan file horse.ogg dan horse.mp3. Nah, di sini ada tulisan your browser not support the video tag dan ada audio element. Yang berarti kalau browser kalian tidak support HTML5, di sini dia akan nampil. Di sini juga sama. Kemudian untuk canvas.html, di sini kayaknya gue nggak perlu jelasin lagi karena sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini hampir sama ya. Di sini hampir sama ya. Ada begin pad, ada arc, ada fill style, ada fill, ada line width, ada stroke style, dan ada stroke. Mungkin itu saja tutorial HTML5 yang bisa saya buat untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.